Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reci Mika Putri, kelas 2I Ekonomi Syariah, NIM 50119025. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar manajemen. Dosen pengampu Bapak Z Haryanto SHMA. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan satu persatu. Yang pertama, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar. Planning atau perencanaan, jelaskan. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Yang kedua, rumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Kedua, ada beberapa teori tentang motivasi, jelaskan. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori hierarki ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Hierarki kelima kebutuhan tersebut diantaranya adalah kebutuhan fisiologi, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan keamanan atau safety need, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan baik fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang aman, bebas polusi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja atas bebas dari ancaman. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. Kebutuhan penghargaan. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Yang kedua, teori R. Alderfer. Pada tahun 1969, Clayton Alderfer mempublikasikan artikel tentang kebutuhan manusia yang berjudul An Empirical Test of a New Theory of Human Needs. Teori tersebut merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialitis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan hubungan,
yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Teori ini yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer ini kemudian dikenal dengan teori ERG Alderfer, yaitu singkatan dari Existence, Relatedness, and Growth. Yang ketiga, teori kebutuhan MC Shillen. Seorang fisiologi Amerika Serikat yang bernama David MC Shillen mengemukakan hubungan antara kebutuhan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Teori kebutuhan MC Shillen diantaranya adalah kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan akan kekuasaan. Yang keempat, teori motivator. Frederick Herbert adalah seorang psikologi Amerika Serikat yang mengemukakan teori motivator atau higiene Herbert. Teori tersebut didapat dari penelitian terhadap 203 akuntan dan teknisi di area Pittsburgh, Amerika Serikat. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan dua faktor yang berbeda, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. Teori motivator higiene Herbert juga dikenal dengan teori dua faktor. Kepuasan bekerja yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberi kepuasan positif. Faktor ini sering juga disebut dengan faktor motivator. Ketidakpuasan bekerja yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut dengan faktor higiene. Yang kelima, teori harapan Fromm. Seorang profesor Kanada yang bernama Victor Fromm pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengemukakan sebuah teori motivasi yang beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan suatu hasil yang diharapkan. Teori tersebut kemudian dikenal dengan sebutan teori harapan atau ekspektansi teori. Terdapat tiga konsep teori harapan Fromm, yaitu harapan atau ekspektansi, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Instrumentally, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Kemudian valensi, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Pertanyaan yang ketiga, pembelajaran berbasis online dipilih sebagai suatu model yang ditetapkan pada dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini. Opini dan argumen yang beragam terhadap penerapan metode ini yang tertentu pada pelaksanaannya memiliki kendala-kendala tersendiri pada setiap orang. Jika saudara adalah sebagai seorang pimpinan atau leader pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang bisa saudara berikan atau sampaikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapainya tujuan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Pada masa COVID-19 saat ini membuat semua pekerjaan yang dilakukan di luar rumah harus terhenti dan dilaksanakan hanya di dalam rumah, termasuk belajar yang menggunakan sistem daring atau online. Pembelajaran secara online ini menimbulkan keluhan terhadap peserta didik maupun orang tua, karena kegiatan belajar tatap muka dengan guru terlebih efektif dibandingkan secara daring. Tidak semua siswa memiliki gadget dan uang untuk membeli kuota, apalagi di masa pandemi saat ini. Apalagi para siswa yang di perkampungan yang kesulitan belajar karena jaringan. Untuk itu harus diadakan pembagian bantuan seperti subsidi pulsa, kuota internet gratis, dan lain-lain agar para siswa bisa menimba ilmu seperti biasanya
dan tidak kesulitan lagi saat belajar. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.